Bayangkan dua orang, kita sebut aja Andi dan Rahmat. Andi adalah orang Jawa dan Rahmat adalah orang Sunda. Mereka sama-sama pintar, lulus dari kampus yang tidak jauh berbeda, punya mimpi yang sama, yaitu hidup sukses. Tapi 10 tahun kemudian, hidup mereka terlihat sangat berbeda. Andi sekarang bekerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta, naik jabatan pelan tapi pasti. Jaringannya luas dan dia tahu siapa yang harus dia dekati untuk naik lebih jauh. Sementara Rahmat, dia membuka usaha kecil di Bandung. Tempatnya hangat, ramai, dan disukai banyak orang. Dia tidak terlalu peduli soal jabatan. Yang penting, hidupnya terasa cukup. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih sukses? Dan kenapa cerita seperti ini sering terasa umum? Kenapa banyak orang merasa orang Jawa lebih sering terlihat di posisi strategis, sementara orang Sunda lebih sering terlihat di dunia yang lebih santai? Apa ini kebetulan? Atau ini adalah hasil dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang sudah terbentuk bahkan sebelum kita lahir. Hari ini, kita akan melihatnya bukan sebagai perbandingan, tapi sebagai sebuah cerita panjang tentang sejarah, pola pikir, dan cara kita melihat dunia. Ratusan tahun lalu, Pulau Jawa bukanlah satu kesatuan budaya. Di bagian barat, berdiri kerajaan seperti Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Di sana, kehidupan berjalan seperti dekat dengan alam. Gunung, hutan, dan sawah menjadi bagian dari keseharian. Struktur sosialnya relatif lebih sederhana. Tidak banyak lapisan kekuasaan dan tidak terlalu rumit. Sementara di bagian tengah dan timur, muncul kekuatan besar seperti Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Majapahit. Di sini, kekuasaan menjadi sesuatu yang kompleks. Ada strategi, intrik, hierarki, dan sistem yang terorganisir. Untuk bertahan di dalam sistem seperti itu, orang tidak hanya butuh kekuatan. Mereka butuh kecerdasan sosial, kesabaran, dan kemampuan membaca situasi. Lalu tanpa disadari, nilai-nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita kembali ke masa sekarang. Pernah dengar istilah nerimo? Istilah nerimo sering dianggap sebagai tanda pasrah, seolah-olah nggak punya ambisi. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, nerimo seringkali berarti menerima keadaan, sambil diam-diam menyusun langkah berikutnya. Bukan menyerah, tapi menunggu waktu yang tepat. Di banyak situasi, ini adalah bentuk strategi. Sebaliknya, dalam budaya Sunda, ada nilai yang sangat kuat, yaitu hidup harus terasa ringan. Di antaranya seperti interaksi sosial hangat, humor, hingga kehidupan yang tidak terlalu dibebani oleh tekanan hierarki. Bukan berarti nggak serius, tapi ada kecenderungan untuk tidak memaksakan diri dalam sistem yang kaku. Dan disinilah mulai terlihat perbedaan arah. Yang satu lebih nyaman bermain dalam sistem, satunya lagi lebih nyaman menciptakan ruang sendiri. Masalahnya, dunia modern tidak netral. Sistem yang kita kenal hari ini, seperti korporasi, pemerintahan, hingga struktur organisasi, lebih mirip dengan sistem yang dulu berkembang di Jawa Tengah dan Timur. Ada hierarki, ada jalur karir, dan ada permainan posisi. Kemudian orang-orang yang terbiasa dengan pola seperti ini secara alami lebih cepat beradaptasi. Ditambah lagi, ada faktor migrasi. Banyak orang dari Jawa Tengah dan Timur merantau ke kota besar seperti Jakarta. Mereka masuk ke sistem dan belajar dari dalam. Sementara itu, di tempat seperti Bandung, banyak orang membangun sesuatu yang berbeda, seperti kafe, brand lokal, hingga komunitas kreatif. Hal-hal yang tidak selalu terlihat besar, tapi punya nilai yang sangat kuat. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa terasa seperti orang Jawa lebih sukses? Mungkin karena kita melihat kesuksesan dari satu sudut pandang saja. Kita terbiasa mengukur sukses dari jabatan, kekuasaan, dan posisi. Padahal, itu hanya satu jenis permainan. Di luar itu, ada dunia lain, seperti kreativitas, kebebasan, hingga kualitas hidup. Dan di dunia itu, ceritanya bisa sangat berbeda. Jadi mungkin ini bukan tentang Jawa atau Sunda. Ini tentang pilihan. Apakah kamu ingin masuk ke sistem dan bermain sesuai aturan yang ada, atau menciptakan jalanmu sendiri? Karena sejarah memang membentuk kita. Budaya memang memberi arah, tapi pada akhirnya kita selalu punya ruang untuk memilih. Dan mungkin kesuksesan yang sebenarnya bukan tentang siapa yang lebih unggul,
tapi tentang siapa yang paling sadar dengan permainan apa yang sedang dia jalani. Jadi stop untuk membanding-bandingkan antara Sunda dan juga Jawa. Keduanya memiliki karakteristik yang unik, juga memiliki keunggulan masing-masing pada bidangnya. Jadi, jangan saling berselisih, mari saling rangkul-merangkul. Kalau kamu suka analisis sosial dan sejarah seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. See you when I see you, and bye-bye.